Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di video pembelajaran tematik dengan muatan pembelajaran IPA, tema 1, subtema 3, dan KD 3.1. Baik, sebelum kita mulai belajar dan menyimak videonya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Penyakit atau kelainan pada tulang. Nah, kalian sudah tahu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan memelihara bentuk tubuh ini, termasuk tulang dan otot yang kita miliki. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus dipelihara? Karena kalau kita tidak jaga, tulang sebagai alat gerak dapat mengalami yang namanya cedera atau penyakit. Nah, berikut ada beberapa contoh macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama, itu ada namanya fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Kelainan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan yang kedua, fraktura terbuka atau patah tulang yang merobek dan menembus kulit atau otot. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada fraktura tertutup dan yang kedua ada fraktura terbuka. Kemudian kelainan yang kelima itu ada namanya skoliosis atau kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan membengkok membentuk huruf S. Nah, ini contoh gambarnya. Yang keenam ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini contoh gambarnya. Nah, sama seperti tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut ini merupakan contoh-contoh kelainan atau penyakit yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama ada namanya hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ini contohnya ya, ototnya membesar. Terus yang kedua, ada namanya atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil. Lemah fungsi otot yang menurun, hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, ini contohnya. Kemudian, yang ketiga, ada namanya stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesium leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau biasa disebut dengan salah gerak. Nah, di bagian situ biasa ya. Terus yang keempat ada namanya tetanus. Tetanus itu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus itu bisa menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ini contoh gambar orang yang mengalami penyakit tetanus. Nah, itu tadi beberapa contoh kelainan atau penyakit yang ada pada tulang dan otot kita. Sekarang bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita? Yang pertama, baiknya kita berhati-hati saat bermain dan menggunakan helm saat berkendara supaya tidak terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, melakukan sikap duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tertidur. Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang seperti kalsium, sayuran, vitamin D, dan fosfor. Terus yang keempat, olahraga teratur dan berjemur di pagi hari. Nah, jadi matahari pagi itu mengandung vitamin D untuk menjaga kekuatan
tulang dan otot kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesehatan itu adalah anugerah dari Allah. Karena itu kesehatan harus disyukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Salah satu cara kita mensyukuri adalah dengan menggunakan kesehatan yang kita punya untuk beribadah kepada Allah, menjaga sholat 5 waktunya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Kemudian ada hadis yang kedua, yaitu ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat senggang. Nikmat waktu senggang, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kalau kamu memiliki 2 hal ini, nikmat sehat dan waktu senggang, hendaklah kamu bersemangat dan bersyukur dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Oke, sekarang silahkan buka buku tematik kalian di tema 1, buku tema 1, halaman 181. Silahkan dilihat halaman 181. Kemudian di situ ada tugas ya, di halaman itu ada tugas. Silahkan diisi, jawabannya ditulis di buku tulis, buku cetak tematiknya minta tolong tidak untuk dicoret-coret. Kemudian setelah diisi, kalian foto dan kirim ke WA Ustazah. Oke, semangat ya. Nah, terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kali ini tanpa skip. Tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.